Guys, kali ini pada tayangan Sentuhan Kecil ada berita yang sangat mengejutkan. Kurasa kita hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas panjang dan mengatakan, "Oh Tuhan, memangnya ada apa?" Kami mengendus omongan orang tentang kejadian yang memukul batin masyarakat suku Wana di desa Woonsa. Inilah perjalanan kami seperti sebuah tim 911 untuk menolong masyarakat suku Wana di desa Woonsa yang harus dengan secepatnya ditolong agar tidak berlama-lama dalam penderitaan luka batin. Ketika kami datang dengan tim heli mission, yaitu Mission Efficient Fellowship, terbang selama 1,5 jam dari Palu menuju Woonsa. Memang jauh berbeda dengan jalan darat yang memakan waktu 4 hari, terlebih kami harus mendaki gunung dan melewati sungai yang deras. Belakangan terungkap pengakuan dari beberapa orang mengapa orang Woonsa tidak berminat terhadap orang luar yang datang sebagai tamu di desa tersebut. Ada apa? Ternyata ada seorang yang mengaku dirinya pembawa agama baru. Memang pada awalnya ia ramah, membagikan makanan instan dan baju serta mengajar membaca. Tetapi setelah beberapa waktu berjalan, secara diam-diam si pembawa agama baru tersebut mendatangi secara pribadi masyarakat suku pedalaman yang lugu dan pemalu dan mengajak di tempat-tempat yang tersembunyi. Dan dengan siasat bulusnya, ia melancarkan aksi bejatnya untuk melampiaskan pelecehan seksual terhadap belasan remaja pria dan pemuda. Belakangan hari, beberapa di antara mereka saling mencocokkan diri sebagai korban kebejatan, dan beberapa di antara pemuda memilih untuk sembunyi dan menjauhi pertemuan yang diadakan si pembawa agama baru tersebut. Dampak dari trauma masyarakat mengakibatkan mereka menjauhi orang-orang yang datang dari luar sebagai tamu dan menaruh curiga karena ketakutannya. Orang suku Wana hatinya sangat lembut, kejiwaannya rata-rata introvert, tetapi pada hakikatnya mereka membuka diri terhadap orang-orang yang datang untuk berkunjung. Disinilah kami mendarat dengan hati yang penuh belas kasihan terhadap mereka. Oleh sebab itu, kami datang ke tempat ini karena kami harus melakukan trauma rilis terhadap masa kelam yang dialami oleh beberapa orang. Bukan dengan pengalaman kami, tetapi dengan doa penyembuhan luka batin. Ada sebuah gereja yang sudah cukup lama ditinggalkan oleh pendetanya sehingga sama sekali tidak ada ibadah. Kami membangun sebuah pondok kecil sebagai balai pertemuan dan juga tempat ibadah agar masyarakat mendapat angin segar dengan kedatangan kami. Aku mengamati wajah-wajah yang penuh beban penderitaan. Tatapannya kosong dan hatinya menolak kami. Karena mereka tidak butuh makanan instan dan baju baru, tetapi mereka membutuhkan firman Tuhan yang menyembuhkan dan memberi mujizat. Tuhan, Puria Mata Kasyandara Lamu Tuhan. Tuhan, aku minta dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar semua
Penduduk Wana Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Aku patahkan Tuhan segala kekuatan-kekuatan setan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau setan sudah selesai. Sekarang berkat Tuhan turun, berkat Tuhan turun, berkat Tuhan turun, berkat Tuhan turun. Kumaria lamata kasyandara lamu, jata tata kapasyandara lapata kasyandara lamu. Aku berdoa dalam nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun, berkat Tuhan turun dalam nama Yesus. Aku meteraikan Wana di dalam nama Yesus menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan akan datang menjemput umatmu di tempat ini. Mereka akan menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil Tuhan ke gunung-gunung. Mereka akan membawa mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa darah Tuhan Yesus boleh dinyatakan di tempat ini. Boleh terjadi kuasa namamu. Kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam doa kami, beberapa orang disembuhkan secara ajaib dan dilepaskan dari segala kutuk dan ikatan setan yang menjerat hidup mereka. Disinilah Tuhan menyembuhkan luka batin kemarahan mereka yang tidak berbalas, karena ulah orang-orang yang mengajarkan agama baru telah merusak moral dan tatanan hidup mereka. Lihat, wajah-wajah mereka yang mulai berubah karena anugerah sukacita yang daripada Tuhan. Sore itu kami memutuskan untuk terbang kembali ke Palu meninggalkan mereka dan menyerahkan kepada kepala suku yang hari itu juga ia mau menjadi pelayan Injil, yang sebelumnya dia adalah seorang dukun dan dia mau mengikuti pelajaran Alkitab untuk melengkapi hidupnya sebagai hamba Tuhan di desa Woonsa. Sungguh sangat memilukan hati kita ketika kami masuk pelayanan di pedalaman. Kami menjumpai kerusakan moral dan narkoba sudah merambah sampai ke pedalaman. Justru perubahan itu datang dari orang-orang kota, mengacaukan mereka dan menghancurkan tatanan hidup yang lugu dan sederhana. Apakah orang-orang dari suku pedalaman yang ramah dan lugu justru dimanfaatkan untuk kesenangan yang tidak bertanggung jawab? Bukankah mereka juga manusia ciptaan Tuhan yang sama dengan kita, yang butuh dilindungi dan dicintai, dan bukan dirusak dan dinodai? Cobalah renungkan.